Kalau udah ada gosip kayak gitu mah nggak usah berdoa menemukan jodoh, berarti udah pernah ketemu. Meski sudah lewat beberapa hari, Virnie Ismail tetap tidak bisa menahan keharuan hatinya ketika minggu kemarin mendapatkan kue ulang tahun dari kru infotainment Bintang Group di mana ia menjadi presenternya. Virnie tepat berusia 28 tahun tanggal 24 Agustus kemarin. Di hari itu, bintang yang melejit ketika main dalam program Extravaganza di Trans TV ini merekanya bersama anak-anak yatim piatu di sebuah kafe yang terletak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Spend time sama anak panti asuhan itu yang momen yang benar-benar bikin aku bahagia dan senang yang nggak bisa diganti sama apapun. Di usianya ke-28 tahun, Virnie jarang sekali terlihat menggandeng seorang pria. Soal status ini, bisik-bisik di kalangan terbatas, Virnie dikatakan pernah menikah dan punya seorang anak. Kabar ini tentu saja dibantah keras. Bagi Virnie, menikah bukanlah perkara main-main. Dia berharap hanya menikah sekali saja untuk seumur hidup. Lantaran itu pula, maka Virnie mengaku termasuk perempuan yang selektif dalam memilih pendamping hidup termasuk pacar. Aku berdoa supaya menemukan jodoh. Kalau udah ada gosip kayak gitu mah nggak usah berdoa menemukan jodoh, berarti udah pernah ketemu. Merit, ngambil keputusan untuk merit aja aku berat. Maksudnya nggak yang simpel, apalagi kalau ada gosip kayak gitu. Wah, kayaknya bukan aku kali gitu. Pemirsa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ungkapan ini nampaknya tepat ditujukan bagi penyanyi Nini Carlina. Pasalnya, putranya Beryl Khalif Ar-Rahman kini mengikuti jejaknya terjun ke seni musik. Bersama teman-temannya, Beryl membentuk band beraliran pop rock Premier. Personil Premier yang terdiri dari Beryl drum, Donna dan Gistra pada keyboard, Adele gitar, serta Faros dan Diska pada vokal ini unjuk kebolehan saat ulang tahun ke-10 Bintang Group Jumat lalu di kantor Bintang Group di Bilangan Ruya, Jakarta Barat. Iya, aku sih ngelihat dia udah mulai punya bakat, terus kemudian ya aku support sebagai seorang ibu gitu ya. Dalam arti memberi dia jalan gitu loh biar bisa menyalurkan hobinya gitu kan. Nampaknya Beryl serius menekuni musik. Saat ini Premier lagi sibuk menyiapkan album rekaman. Malah video klipnya dalam waktu dekat segera dibuat. Menurut Nini, targetnya lebaran nanti album milik Premier bakal segera dirilis. Kita pernah bersama di sini, lalui hari kemuanya, bersimpuh di hadapan Sang Maha Kuasa. Pemirsa, sebagai tanda syukur atas kegembiraan kembalinya Raisa, Sabtu kemarin di kawasan Cipinang Melayu, diadakan syukuran atas kembalinya Raisa dengan selamat. Doa penuh syukur dan terima kasih kepada Sang Khalik seolah menggema di sekitar tempat syukuran. Sebagai ibu Raisa, Nisma Muksin mengaku amat bangga terhadap mental putri sulungnya yang terlihat tenang menghadapi masa-masa menegangkan di tangan para penculik. Padahal diduga saat dalam masa penculikan, Raisa sempat terserang sakit cacat. Namun untunglah saat kembali Raisa tak kurang suatu apapun. Kalaupun ada satu hal yang agak lain dari Raisa, Nyonya Nisma melihat sikap pemalu yang dominan di diri Raisa. Sejauh ini saya lihat alhamdulillah bagus ya. Cuma dia agak pendiam, maksudnya dia pemalu-malu sekali deh. Mungkin belum biasa ngeliat film ini. Selain itu, rasa trauma atas peristiwa penculikan memang cukup membekas dalam diri Raisa. Meski begitu orang tuanya tak sampai khawatir terlalu jauh. Kalau tertekan sudah pasti karena Raisa ini senang main, senang bergaul, senang jalan. Terus kemudian di situ kondisinya tidak dengan ada siapa-siapa, dikekang dengan dengan
satu kamar, kemudian diajak jalan-jalan dengan orang yang tidak begitu terlalu kenal gitu kan. Pasca kepulangan Raisa, orang tuanya memang tak mau membebankan Raisa dengan pertanyaan seputar masa-masa penculikan. Bahkan, Raisa dibiarkan dulu bermain apa saja demi melupakan kejadian kelam yang dialaminya itu. Meski begitu, baik Said Ali akan mengagendakan putrinya yang lahir 6 Maret 2002 itu untuk konseling kepada psikolog melalui Komite Perlindungan Anak Indonesia. Hanya saja, waktunya yang dirasa harus dicari dengan tepat. Dari KPAI sudah datang untuk segera secepatnya melakukan konseling pada psikolog untuk membawa Raisa ke psikolog. Tapi saya menunggu situasi normal dulu, baru kita nyusun rencana selanjutnya. Selamat sore pemirsa, berbagai informasi menarik yang baru saja Anda saksikan sekaligus membuka slot kita sore ini dalam Cross Check Bukan Sembarang Infotainment bersama saya Ingrid Kansil. Setelah pariwara berikut ini, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Untuk itu tetaplah bersama Cross Check Bukan Sembarang Infotainment. Semakin dini usia anak, semakin rentan anak terhadap trauma, semakin anak mudah dilukai. Pemirsa, rasanya sudah menjadi rahasia umum kalau anak merupakan korban yang paling nyata dalam imbas negatif perceraian orang tua. Imbas tersebut bisa berupa kekerasan fisik, menjadi terlantar, atau bahkan menjadi bahan perebutan pengaruh atas hak asuh orang tuanya. Nah pemirsa, kali ini Cross Check akan mengulas seputar perceraian sejumlah selebriti yang menyeret anak sebagai korbannya. Pemirsa, sidang gugatan cerai Halimah Agustina Kamil dan Bambang Triatmojo di Pengadilan Agama Jakarta Pusat mulai memasuki fase penting. Dua anak mereka, Gendis dan Panji Triatmojo, rencananya akan dihadirkan sebagai saksi atas konflik rumah tangga orang tua mereka. Dalam keluarga cendana yang lain, seperti kasus gugatan cerai Tata terhadap Tommy, belakangan berkembang pula menjadi konflik terbuka memperebutkan dua anak hasil pernikahan mereka, Dharma Mangkuluhur Hutomo dan Radiana Gayanti Hutami, sehingga menyeret pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk penyelesaiannya. Menilik kondisi Grace di atas menyiratkan kesan bahwa perceraian dimanapun, juga di kalangan selebritis, suka tak suka pada akhirnya berimbas pada kesejahteraan batin dan psikis anak-anak mereka. Sebut saja pertikaian antara Faifi Rahmawati dan Iwan yang memperebutkan Bilqis. Meski Faifi sudah menempuh jalur hukum dan memenangkan hak asuh atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas Bilqis, tetap saja ia tak bisa memperoleh secara penuh putrinya itu. Hingga kini Bilqis masih saja di tangan sang ayah Iwan. Putusan tanggal 11 Januari 2007 itu isinya Faifi memenangkan hak asuh anak. Kondisi secara kasat mata ini tentunya amat merugikan Bilqis karena ia tak bisa mendapat kasih sayang kedua orang tuanya. Hal serupa juga terjadi pada kisah yang membentuk perhatian hingga tahun terakhir adalah peliknya kasus Tengku Rafli Pasha yang hingga kini masih jadi buah perseteruan antara Tamara Blesensky dan Rafli. Betapa kita ingat bagaimana seorang Tamara terkesan mengemis saat coba menjenguk Rasya ke rumah Rafli di kawasan Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru. Padahal sebagai ibu, ia merasa mendapat wewenang hak asuh dari pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Datang ke sini saya ingin menyelesaikan masalah. Ini adalah alhamdulillah pertama kali saya ketemu Rafli setelah sekian lama. Kondisi sebangun terjadi pula pada kisah Putra Yati Oktavia Pangkiswito Andre yang bercerai dengan Rahmania. Meski kata cerai sudah diputuskan dan pihak Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah memutuskan hak asuh putra mereka Alika ada di tangan Rahmania. Toh, tetap saja hingga kini Alika berada di pihak Andre yang notabene didukung Kuat Yati dan Pangki sebagai orang tuanya. Menilik kasus-kasus yang menerpa para selebritis di atas, memang tak bisa dipungkiri bahwa pihak anak akhirnya cuma menjadi pesakitan dari kisruh rumah tangga orang tuanya. Di mata psikolog anak Rati Ibrahim, kondisi ini dapat melukai jiwa dan hati anak-anak. Pada saat kelak, hal ini pun dapat menjadi bom waktu seiring pertumbuhan sang anak. Rusaknya trust, rusaknya lingkungan yang sangat signifikan buat anak, lingkungan yang paling utama buat anak, itu jelas akan menimbulkan trauma ya. Dan trauma itu gini loh, semakin dini usia anak, semakin rentan anak terhadap trauma, semakin anak mudah dilukai, gitu, mudah terluka gitu. Nah, lukanya ini kalau tidak disikapi secara bijak,
ditangani sejak dini, ya sejak awal, itu akan terus dibawa sampai usia dewasanya dia, gitu. Dan orang yang tumbuh dalam luka-luka itu pasti pertumbuhannya juga akan penuh luka juga, akan sulit bagi dia untuk bisa berkembang menjadi insan yang normal dah. Sementara itu di mata pakar hukum perkawinan Zulfa Joko Basuki, dalam Undang-Undang Perkawinan juga hukum agama telah memberi jalan keluar dengan adanya penetapan hak asuh pada anak agar dalam kemelut sebuah rumah tangga sang anak tak terlalu menjadi korban. Namun sayangnya dalam pelaksanaannya tidak diimbangi dengan asas keseimbangan dalam menjenguk anak. Justru itulah, ini kan seolah-olah demikian. Jadi hak asuh diberikan si ibu, misalnya, atau diberikan kepada si ayah. Makanya itu harus diimbangi dengan hak kunjung. Dalam pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini. Gua tuh suka kalau cewek yang menyukai gua karena keahlian gua gitu.